Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden bersama saya sang owner dari pemilik dari greenhouse Andi Jaya Garden. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, seger buger selalu, dilancarkan rezeki ini, dan yang pastinya tidak lupa pula saya berharap semoga Tuhan memberikan kelancaran dalam kita bersilaturahmi. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan memberikan sedikit contoh pemaparan, pemeliharaan serta pembuatan bahan-bahan kontes. Ini juga salah satu masukan dari teman-teman kita yang ingin membuat bahan-bahan kontes, yang ingin ikut berpartisipasi di bidang kontes dengan barang yang mereka bikin sendiri atau beliau bikin sendiri gitu teman-teman. Jadi pada sesi kali ini saya akan memberikan gimana caranya membuat bahan kontes ya teman-teman, dengan menggunakan media ala Andi Jaya Garden. Jadi media kita ini dibuat semaksimal mungkin agar tingkat pertumbuhan bahan kontes ini tidak terlalu cepat. Jadi tidak perlu dipupuk, hanya melalui pengairan yang stabil, pengairan yang cukup. Ini akan memberikan efek pertumbuhan daun itu akan stabil dengan kenaikan daun yang tidak begitu signifikan, dari kecil langsung gede-gede gitu. Jadi tidak begitu jomplang gitu teman-teman. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, dari Progress Krishna yang kita program. Nah ini seperti ini salah satu bahan kontes juga yang kita akan persiapkan untuk kontes-kontes yang akan datang. Mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada kontes lagi. Jadi ini untuk kelas juvenil baru sekitar 8 daun teman-teman. Nah ini treatmentnya seperti apa atau cara pembuatannya seperti apa akan kita paparkan. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya terus, doanya terus biar channel ini makin berkembang dan makin kreatif serta inovatif, serta memberikan edukasi kepada teman-teman ya, sekaligus untuk menghibur di waktu luang Anda sekalian gitu ya teman-teman. Dukung terus channel Andi Jaya Garden, caranya dengan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya biar saat ada updatean terbaru terkait Andi Jaya Garden teman-teman langsung bisa mendapatkan notifikasinya gitu. Oke teman-teman. Jadi yang pertama adalah bahan kontes itu bisa dibuat atau bisa dimunculkan, kita treatment menjadi bahan kontes itu dari dari bahan apa aja. Maksudnya bahan apa aja itu bahan yang diproses dari melalui apa aja. Misalkan apakah anak samping bisa, apakah pucuk induk itu bisa, misalkan apakah dari cacahan atau dari bonggolan, atau dari pecahan rumpun. Nah kita akan memberikan sedikit banyak pemaparan terkait pembuatan bahan-bahan kontes yang akan kita berikan pada saat ini. Yang pertama, kita melalui proses cacah per daun, per ruas. Nah nanti endingnya seperti ini teman-teman, seperti ini cacah perluas dengan media tanam Andi Jaya Garden tanpa dipupuk ya teman-teman. Karena kita kalau memproses bahan kontes itu biasanya cacahan kalau bisa satu mata, kalau terlalu sedikit atau sempit ruang untuk celah tumbuhnya akar, kita menggunakan 2 mata tunas. Nah ini yang kita menggunakan 2 mata tunas. Nah ini emerald, ini munculnya agak gede. Nah gimana penyikapannya kita akan berikan di tutorial berikutnya. Yang pasti sekarang cara pembuatannya aja. Ini yang melalui proses cacahan ya. Ini dari cacah 2 mata tunas dengan menggunakan daun pancing. Ini yang tengahan, batang tengahan. Terus yang kalau melalui bonggol teman-teman, nah ini yang melalui bonggol teman-teman. Ini yang melalui bonggol dengan pengurangan akar, daun pertamanya tetap besar. Nah gimana menjadikan daun berikutnya biar agak lebih kecil proporsional untuk kontes, kita juga akan jelaskan di treatment pembuatan kontes di episode setelah ini. Jadi hari ini hanya memaparkan terkait dari bahan apa saja bisa dibikin bahan kontes. Ini yang dari bonggol ya, tanpa daun pancing, dan ini bonggol bawahnya.
Terus kalau yang dari peranakan samping, nah kalau yang dari peranakan samping kita pernah menggunakan semacam golden hoop. Nah ini golden hoop ini kita gunakan dari anak samping, ini dari daun 1 plus. Jadi kalau melalui anak samping, kalau bisa dipilih anak samping yang belum berdaun banyak, jadi misalkan baru berdaun 2 atau berdaun 1 plus tapi sudah menggunakan akar. Nah itu nanti kita tanam dengan pot yang lebih kecil. Treatmentnya seperti apa, tutorial berikutnya juga akan kita berikan karena durasinya terlalu panjang ya. Ini yang menggunakan anak samping ya teman-teman. Kalau yang menggunakan pucuk induk teman-teman, ada, sebentar saya carikan untuk yang menggunakan pucuk induk. Sebentar saya carikan dulu, lupa saya naruhnya. Oh ini. Nah, ini teman-teman yang menggunakan pucuk induk. Nah, jadi ini kita menggunakan pucuk induknya daun 2 ini teman-teman. Ini awalnya pucuk induk daun 2. Alhamdulillah ini sudah kondisi stabil. Nah ini yang kita progres selama ini. Kalau pucuk induk diusahakan, kenapa saya sering memberikan edukasi pemaksimalan daun pancing atau pucuk induk yang saat kita angkat setelah dicacah. Nah itu kita memberikan paling tidak 2-3 daun aja yang tersisa gitu ya teman-teman, untuk mendapatkan apa ya, postur pertumbuhan daun pertama dan kedua itu tidak terlalu banyak membuang daun bawahnya endingnya nanti. Karena apa, saat kita pengen yang roset cakep tapi daun pertama daun yang digunakan untuk pucuk induk tanpa akarnya ini terlalu banyak, alhasil nanti daun, misalkan daun pucuknya 5 ya, daun pucuknya 5 otomatis kan daun ke-6-nya mengecil, lah kan jadi tidak cantik. Tapi kalau kita menggunakan 2 daun pancing seperti ini ya, meskipun ini akan mengecil tapi kalau kita buang 2 daun ini tidak begitu banyak membuang waktu gitu loh, membuang progres. Karena apa, mata yang kita buang dari daun pancing 2 ini kan hanya 2. Kalau 5 otomatis kan membuang 5 daun kan, daun ke-6-nya kan mengecil seperti itu. Nah ini yang kalau dari pucuk induk. Terus teman-teman kemarin ada juga yang tanya, Mas kalau untuk perawatannya seperti apa? Kita kalau untuk kontes memang untuk tempat menaruhnya kita paling dibedakan dalam artian karena dari sisi pertumbuhannya juga nutrisi yang kita berikan itu juga berbeda. Alhasil kita harus memberikan perawatan yang berbeda pula. Jadi kita hanya memberikan efek kelembaban yang stabil pada pertumbuhan tanaman itu dan pengairan yang stabil, karena kita tidak menggunakan pupuk seperti osmokot ya. Jadi kita akan memberikan pupuk setelah muncul daun maksimal dari besarnya pohon itu sendiri. Misalkan Krishna baru daun sekian-sekian, daun 6 atau daun 8 atau 9, nah, langsung kita kasih osmokot atau pupuk semprot daun yang berlebih. Nah itu akan menyebabkan daun berikutnya jadi lebih besar. Alhasil apa, daun 10, daun 12-nya itu akan jauh lebih besar dibandingkan daun-daun bawahnya. Alhasil kalau kita gunakan untuk kontes itu tidak proporsional. Nah, kalau lawannya itu lebih jelek ya bisa juara 1 ya, kalau lebih bagus, banyak lebih bagus, nah, kan kita mungkin tidak dapat juara. Meskipun kita condong untuk kontesnya itu tidak berharap untuk mendapatkan juara, hanya partisipasi, tapi ending sebuah kompetisi adalah juara. Jadi kalau kita bisa mentreatment untuk bahan yang bisa menjadi juara, kenapa tidak? Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti apa tempat atau metode yang sering kita gunakan? Nah itu seperti ini teman-teman. Jadi kita membuat ala kadarnya, membuat sendiri sebenarnya teman-teman. Nah seperti ini tuh, simple teman-teman. Nah cuman seperti ini teman-teman tuh. Jadi ini adalah model seperti apa ya, seperti double pot seperti model ini teman-teman. Nah seperti metode seperti ini ya, cuman ini biar apa, karena potnya kecil-kecil, biar ini enggak jomplang kemana-mana. Terus kenapa kok dikasih box di bawah? Nah box di bawah ini juga tidak hanya sebatas box teman-teman, di dalam sini ada pasir malangnya ini teman-teman. Di dalam sini ada pasir malangnya.
Nah, ini untuk memberikan efek kelembaban ya teman-teman, biar nanti akarnya dia pada turun ke bawah. Nah, ini untuk proses awalnya. Jadi saat kita cacah satu mata dengan di tempat khusus, kalau sudah mulai berdaun, nah seperti ini teman-teman. Kalau sudah mulai berdaun ya, kita taruh di, atau bercingip kita taruh di sini. Biasanya kita berakar gitu sudah taruh di sini teman-teman. Nah, ini kita taruhnya di sini nih. Nah, ini metode seperti ini akan memberikan sebuah kelembaban, efek kelembaban yang stabil pada tanaman. Meskipun dia disiram tiap hari, itu tingkat porositasnya akan jauh lebih tinggi, dan di dalam ini ada pasir malangnya yang merangsang akar itu akan turun ke bawah. Nah, alhasil pohon itu akan jauh lebih sehat gitu teman-teman. Nah, ini kita menggunakan media tanam langsung, jadi kita tidak menggunakan untuk pencacahannya, kita tidak menggunakan media booster, jadi kita menggunakan langsung Meditak Premium. Nah, Meditak Premium ini sebenarnya nutrisinya sudah cukup untuk pembesaran tanaman secara stabil, jadi tidak begitu langsung blung gede gitu, enggak, tapi dengan kondisi stabil. Nah, kita mengarahnya media tanaman di Jaya Garden atau Meditak seperti ini. Meditak ini kita produksi memang atau kita racik memang hanya untuk dari proses awal itu untuk pembuatan bahan kontes. Sedangkan tampilan di Aglonema itu sendiri itu kan bagus atau tidaknya itu saat dia tampilannya di kontes itu bisa juara atau indah. Nah, keindahan itu akan muncul dengan pola media yang benar, penyiraman yang benar. Nah, di kita kita olah dari tahun 2013 sampai sekarang ini, kita temukan adonan yang pas untuk kondisi tanaman. Alhamdulillah di berbagai tempat dengan beberapa macam kesibukan atau suhu greenhouse yang berbeda, dengan perawatan yang berbeda pula, media kita bisa bertahan dan bisa menciptakan bahan-bahan kontes yang berkualitas gitu teman-teman. Jadi Meditak ini alhamdulillah sudah kita uji juga untuk pembuatan bahan kontes, pemunculan warna yang stabil dari tidak warnanya tadi kuning langsung merah pekat itu enggak, tapi berangsur. Nah, itu yang dibutuhkan di perform tanaman. Jadi dia akan jauh lebih indah dibandingkan dari daun hijau langsung mutasi merah. Itu terkesan enggak begitu cantik. Tapi kalau dari mulai hijau, ada seratnya kuning, terus mulai menguning golden, terus ada golden serat-seratnya pink, baru pink. Nah, itu akan jauh lebih cantik gitu teman-teman. Jadi tingkat mutasinya bisa stabil. Seperti itu menandakan pohon itu sehat, medianya itu nutrisinya cukup. Itu teman-teman. Jadi itu sedikit banyak paparan terkait cara pemeliharaan bahan-bahan kontes di Andi Jaya Garden seperti yang kita berikan saat ini. Nah, di sini yang memang sudah banyak yang kemarin sudah banyak yang dijual juga. Nah, ini metode kita. Nah, di sini akar dia akan turun teman-teman tuh. Akarnya akan turun di sini teman-teman. Akarnya akan turun dengan kelembaban yang cukup. Boleh di bawah itu ditaruh kokopit yang difermentasi, kalau enggak ya dengan Meditak di bawahnya bisa di dasar pot sini dikasih media tanam bisa kayak Goliath. Nah, ini alhamdulillah dengan treatment seperti ini tanaman saya bisa sampai gede untuk menjadi bahan kontes, dan Golden Hope juga pertumbuhannya stabil. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana caranya untuk mencacah bahan kontes? Sama seperti kita membudidaya tanaman dengan metode mencacah. Dan kita akan berikan contoh Madam Suroyo ini akan kita jadikan bahan kontes, karena ini awalnya bahan kontes ya teman-teman. Ini awalnya bahan kontes. Awalnya bahan kontes, kita akan jadikan dia bahan kontes lagi yang lebih banyak. Oke teman-teman, ini akan kita potong dengan menggunakan 2 daun pancing ya teman-teman. Kita akan menggunakan 2 daun pancing aja untuk memunculkan tunas-tunas di bawahnya. Nah, kita potong di sini teman-teman. Tuh, kita potong di sini seperti itu ya. Ini insya Allah ini besok akan tumbuh lagi. Nah,
Kalau Madam Suro ini ruasnya kan panjang-panjang teman-teman, jadi ini bisa kita potong perluas aja teman-teman, kita potong perluas. Nah, kita hanya memberikan semacam contoh saja ya teman-teman, kita perluas seperti ini teman-teman. Nah, perluas seperti ini, jadi kita potong perluas. Ini akan jadi berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5 potong, satu mata ruas dengan satu mata tunas dengan 5 potongan. Nah, ini kayaknya jadi 5 potong, 5 apa ya, 5 pot nanti seperti ini. Nah, oh, bisa jadi 6 teman-teman, bisa jauh lebih banyak ternyata. Nah, ini akan kita jadikan bahan kontes teman-teman. Nah, ini akan jadikan, oh ini bisa lagi ternyata, bisa 7 ternyata teman-teman. Nah, ini teman-teman tanpa membuang satu daun pun. Nah, ini akan kita, nah seperti ini teman-teman tuh. Ini menjadi beberapa potongan yang nanti akan kita tanam menggunakan Meditak. Nah, sebelum ditanam, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga konsistensi penyerapan dari tanaman yang habis kita potongin, dan biar tidak terserang oleh jamur atau bakteri? Seperti biasa kita siapkan air sudah, ini 1 liter. 1 liter ini takarannya kita menggunakan baktosin teman-teman. Tuh, kita menggunakan baktosin, terus kita menggunakan B1 ya teman-teman, dan kita menggunakan Rotmos untuk pemacu akar. Nah, kita menggunakan, nah ini dengan dosis 1 liter itu 1 ml, 1 ml untuk 1 liternya. Nah, cukup, ini cukup. Baktosinnya 1 ml ya, 1 ml untuk 1 liter airnya teman-teman, 1 liter air. Terus kita menggunakan Rotmosnya juga 1 ml. Dicampur nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, ini dicampur nggak apa-apa. Yang ini untuk hormon penumbuh akar, yang ini untuk pencegah kesetresan. Nah, jadi kalau pohon yang dipotong ini kan stres, kayak kita habis stres itu kan makannya nggak nasi ayam ataupun nasi padang kan, enggak, cuman minum air putih saja. Nah, kalau lebih biar cepat bugar kan diinfus, doping, terus seperti dikasih vitamin. Nah, itu untuk mempercepat pemulihan. Nah, seperti tanaman juga sama, itu diperlukan obat-obatan kalau untuk lebih cepatnya reaksi, untuk pulihnya, untuk tumbuh akarnya, dan untuk pencegahan biar tidak terjadi penyakit, itu mesti ada obat-obatnya, itu perlu dipakai juga. Nah, kenapa saya jarang memakai? Karena di saya saat tidak memakai itu harus kontrol dengan kondisi tanaman yang harus kita yang kita potongi gitu. Jadi biasanya kita hanya semacam ini, kita hanya direndam baktosin, habis itu kita lem Alteco. Nah, tapi kalau untuk lebih memaksimalkan tingkat adaptasinya, kita harus metode seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena tidak semua orang bisa membuat cacahan atau melakukan cacahan dengan metode failing atau metode keyakinan. Nah, semua mengandalkan obat-obatan semacam itu, meskipun endingnya nanti akan melahirkan sebuah failing yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, itu sudah beda cerita lagi. Nah, kita yang kita gunakan adalah metode-metode standar dan menggunakan fasilitas pendukung yang ada, gitu ya teman-teman. Nah, kita rendam di sini. Oke, habis direndam seperti ini, kita biasanya ngerendam seperti ini bisa nyampe 1 jam gitu ya teman-teman. Tapi ada satu pengalaman yang bagus juga, suatu saat akan kita praktekkan di sini buat teman-teman. Nah, itu endingnya nanti akan jauh lebih maksimal juga. Tapi kalau yang sabar, nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, di tutorial berikutnya pokoknya ya teman-teman. Nah, ini kita rendam sekitar
2 jam ya, 2 jam aja sudah cukup. Nah, sembari menunggu 2 jam kita break dulu, nanti 2 jam kemudian kita akan berjumpa lagi. Check it out. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah 2 jam ya, 2 jam kurang 7 menit ternyata. Nah, langsung aja kita mulai untuk penanamannya, metode atau cara proses penanamannya seperti apa. Nah, kita langsung siapkan aja ini apa ya, tempat untuk menanamnya. Kita menggunakan media tanam Andi Jaya Garden. Nah, ini media tanam Meditech teman-teman. Nah, kita yang sering gunakan media ini, jadi kita racik sendiri. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk membuat media atau tidak ada bahan-bahan untuk pembuatan media, di sini ada campuran 9 macam bahan, sudah kita berikan di tutorial pembuatannya. Nah, ini kita jual 25.000 per packnya, jadi isinya 1,5 kg. Oh ya, bagi teman-teman kalau membeli hanya 1 pack 2 pack bisa melalui Shopee. Insya Allah Shopee program gratis ongkir kita sudah kita program. Tapi seandainya lebih ngiritnya ya teman-teman, itu membelinya per 7 pack, karena 7 pack itu 11 kilo. Jadi dari kargo yang sering kita pakai langganan kita yang sudah ada member di sana, jadi jauh lebih ringan. Itu pembeliannya per hitungan ongkirnya itu per 11 kilo. Jadi kalau beli di bawah 11 kg itu nanti ongkirnya sama kayak beli 11 kg. Jadi kalau beli 11 kg itu dapat 7 pack teman-teman. Jadi per packnya 25.000. Tapi ada promo juga dari kita, pembelian per 10 packnya ya, per 10 packnya atau per 9 pack aja lah, per 9 pack gratis 1. Jadi per 9 pack mendapatkan 10 pack. Jadi setiap 9 pack gratisnya 1 pack. Kemarin dari 10 gratis 1, sekarang beli 9 gratisnya 1. Itu teman-teman. Jadi ini media tanam Andi Jaya Garden, namanya Meditech Premium, super premium quality ya. Ini bisa digunakan untuk pembuatan bahan kontes, karena ini acuannya ke bahan kontes. Terus sebelum melakukan penanaman, ada sedikit paparan atau penjelasan buat teman-teman semua, biar saat kita bertani aglonema ini tepat sasaran. Jadi selain ID-ID tertentu yang memang di pasaran ini stabil, teman-teman juga bisa memproduksi tanaman dengan metode keseluruhan pembudidayaan dari tanaman yang kita punya. Ini semuanya diarahkan ke bahan kontes kalau bisa teman-teman. Minimal kalau misalkan bahan kontes itu nggak jadi, minimal kan terawat dan roset. Nah, saat tanaman-tanaman yang memang harganya stabil atau standar saja, kalau kita manfaatkan untuk pembuatan bahan kontes, ini harganya akan jauh lebih tinggi. Misalkan Midori itu pasarannya sekitar 200 sampai 300 kalau yang daun gede-gede ya. Nah, tapi kalau bahan kontes misalkan daun 9, daun 12 itu bisa nyampe 300-400 ribu. Bahkan kemarin kita jual 750.000 itu untuk bahan kontes, dan LOD yang awalnya hanya 150 sampai 200 kita menjual di angka 350 450 untuk bahan-bahan kontes. Nah, itu kan kita memanfaatkan ID-ID tertentu yang bisa digunakan untuk bahan kontes, kita produksi untuk bertani itu dengan metode bahan kontes juga, mengarah ke kontes. Nah, bukan harus kita ikut kontes, tapi saat kita merawat tanaman itu dengan metode kontes, otomatis perawatan akan jauh lebih maksimal. Ini hanya paparan dan gambaran saja ya teman-teman. Besok suatu saat akan kita berikan juga tutorial terkait cara penataan rumpun. Misalkan nggak ikut rumpun nggak masalah, kontes rumpun nggak masalah, tapi paling tidak di rumah tanaman jadi tertata cantik-cantik kan gitu. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman boleh ini ditiriskan dulu ya teman-teman, kita tiriskan dulu. Nah, seperti ini biasanya kita langsung olesin pakai lem Alteco teman-teman. Nah, jadi kita keringkan pakai lem Alteco. Jadi di sini kita menggunakan lem Alteco teman-teman. Jadi lem G lah teman, lem G bukan lem Alteco ya, lem G teman-teman. Nah, ini kita olesin lem G. Nah, ini untuk mempercepat pengeringan yang pertama. Yang kedua untuk menutup luka ya teman-teman, untuk menutup luka. Nah, seperti ini
seperti ini teman-teman, kita olesin di sini ya. Nah, untung ada tisu. Nah, di sini kita olesin. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kita olesin di sini. Nah, yang penting lukanya ketutup dan tidak menyebabkan kebusukan teman-teman. Nah, seperti ini kita olesin semuanya biar apakah nggak mati? Oh, nggak mati ini teman-teman, karena lem ini tidak begitu tidak panas ya, di tanaman tidak panas. Buktinya malah kayak spot merah yang dibersihkan, busuk batang yang dibersihkan, terus langsung dilem Alteco ini. Alhamdulillah malah itu obatnya teman-teman. Nah, kemarin juga ada WA dari teman, alhamdulillah mas, ternyata lem G itu bisa digunakan untuk malah berbagai penyakit di aglonema. Nah, makanya itu kadang sesuatu hal yang tidak menjadi pemikiran di kita ternyata ya memang itu gitu loh. Padahal lem ini diciptakan bukan untuk mengelem dedaunan pepohonan, tapi bisa digunakan untuk pengeliman di aglonema, kenapa tidak gitu loh. Jadi ini akan jauh lebih cepat kering teman-teman. Nah, penanamannya seperti apa? Langsung saja kita menggunakan pot yang kecil ya teman-teman. Kita menggunakan Meditech ya. Kita menggunakan Meditech. Meditechnya taruh di sini. Kita buka dulu. Ya. Langsung kita masukkan di sini teman-teman. Masukkan di sini. Kita ngambil aja lebih banyak di sini. Tuh, biar fokus. Nah, ini kita kasih media di bawah sedikit aja ya teman-teman, sedikit aja, ya. Terus langsung kita masukkan di dalam. Kita masukkan di dalam sini. Jadi tangkainya ketanam tidak jadi soal. Kalau teman-teman ada semacam penyangga, boleh dikasih penyangga, itu akan jauh lebih bagus juga. Nah, seperti ini kita tekan agak kuat aja, tidak usah terlalu kuat banget, tapi agak kuat ya. Sekiranya tanaman ini tidak lepas ya, diginiin sudah tidak lepas. Nah, ini kenapa harus kuat? Karena saat tanaman ini tidak kuat dan dia terkena goyangan-goyangan saat penyiraman, di batangnya juga ada goyangan terus menerus, dia akan stres dan daun akan menguning, malah nanti batang juga akan busuk. Kalau seperti ini kuat seperti ini, dia meskipun kena dorongan dari spray air, itu dia tidak akan roboh teman-teman, tidak akan tumbang. Jadinya ini akan jauh lebih aman. Nah, seperti ini teman-teman untuk menanam bonggolannya. Nah, untuk perawatannya ada macam-macam cara teman-teman. Nanti bisa direndam, bisa disiram tiap 2 hari sekali, kocor-kocor. Loh kan belum ada akarnya mas. Ya memang belum ada akarnya, tapi dari batang yang dipotong itu juga bisa melakukan penyerapan, dan di sini butuh kelembaban yang tinggi dengan keasaman bisa dibilang yang sedikit atau tidak ada. Jadi nanti dengan penyiraman yang rutin 2 hari sekali kocor-kocor, dia akan jauh lebih seger-seger dan endingnya dia akan tumbuh akar dan barulah dia akan tumbuh tunas. Seperti itu teman-teman. Nah, penyiramannya harus benar-benar kocor-kocor, dan pertama kali penyiraman itu memang harus benar-benar kocor-kocor dan ada tekanan untuk memberikan efek biar media itu tidak terlalu gembur. Jadi dia dipadatkan tapi dia akan tetap berongga karena Meditech ini poros ya. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Dan untuk persentase hidup atau tidaknya ya, nek di kita ini bukannya sombong, di kita alhamdulillah selama mencacah gini, kemarin aja cacahan sekitar 200, alhamdulillah hidup semua dengan daun pancing ini, alhamdulillah hidup semua, meskipun ada 1-2 daun yang menguning, tapi menguningnya dia itu setelah batang itu berakar, alhasil dia juga tumbuh. Nah, seperti ini teman-teman, ini Krishna, ini kita nyacah banyak, ini kuning teman-teman, cuman dia menguningnya setelah akar itu kuat untuk mempersiapkan saat dia sudah tumbuh tunas, seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan Meditech teman-teman, tuh akarnya sudah cukup dengan tunas yang muncul. Nah, metodenya seperti ini teman-teman, ini semuanya kita pakai Meditech. Nah, kalau teman-teman
takut dengan media tanam seperti ini kok, takut nanti telat nyiramnya, boleh direndam teman-teman. Tapi saran saya kalau direndam misalkan seperti ini teman-teman, karena mungkin aktivitas kita kan pulangnya 3 hari sekali gitu kan, 5 hari sekali, 1 minggu sekali. Nah ini dikasih air, habis disiram direndam teman-teman, misalkan seperti ini. Ini proses penyiramannya, kita beri contoh aja ya. Ini kita siram di sini ya. Ini kita tekan teman-teman, kita tekan, jangan dipenuhi media lagi. Nah ini untuk ruangan biar akar yang air yang disiramkan ke sini biar tidak ke samping, jadi tetap ke bawah, ada genangan di sini. Nah sampai kayak gini ya teman-teman. Itu misalkan kalau disiram tiap hari kita nggak bisa, atau 2 hari sekali nggak bisa karena kita sering keluar kota, nggak apa-apa, insya Allah tetap aman. Nah ini ditaruh air, dikasih air, kita masukkan ke dalam teman-teman. Nah dengan catatan ini teman-teman ya, catatan seandainya kita merendam sekarang ini dan kita pulang 1 minggu kemudian ya, itu jangan dibiarkan pada genangan ini teman-teman, langsung kita ambil, kita buang ya, kita buang, jangan langsung ditaruh teman-teman. Kita siram dulu ini ya, kita siram pakai spray atau pakai tangan gini boleh ya, sampai kocor-kocor ya, sampai kocor-kocor ya. Kalau misalkan kita masih luang bisa nyiram 3 hari sekali, cuman ditaruh dibalik seperti ini aja ya, dibalik seperti ini. Tapi kalau kita mau pergi lagi, ini diisi lagi dengan air yang baru, ditaruh lagi 1 minggu. Nah intinya rendaman ini ya, rendaman ini kalau lebih bagusnya 4 hari sampai 1 minggu itu diganti kalau tidak sering disiram ya. Kalau misalkan teman-teman mau direndam seperti ini ya, dan disiram 2 hari sekali itu juga boleh. Tapi saran saya kalau sudah disiram 2 hari sekali tidak perlu direndam ya teman-teman, karena sudah kita sempat untuk menyiram 2 hari sekali. Tapi kalau kita ngontrollingnya itu hanya 1 minggu sekali, metodenya seperti yang saya berikan, dikasih ini ya. Mungkin sudah cukup jelas ya contoh dari kita untuk mentreatment bonggol-bonggolan. Mungkin saat ini penjelasan yang paling detail yang kita berikan untuk teman-teman semua. Itu teman-teman untuk menggunakan media tanam Meditak atau menggunakan media tanam langsung yang digunakan untuk pencacahan, metodenya seperti itu. Nah ini bisa pendaman ini bisa digunakan di semua suhu greenhouse atau di rumah-rumahan ya, karena ini belum berakar. Kalau sudah berakar penjelasannya di episode sebelumnya itu ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kita berikan. Oh ya, bagi teman-teman kemarin juga ada yang bertanya terkait apa itu namanya, cara mengatasi penyakit-penyakit di musim penghujan atau perawatan-perawatan di musim penghujan. Nah insya Allah di tutorial berikutnya akan kita sampaikan. Pokoknya pantengin terus channel Andi Jaya Garden, jangan lupa dukung juga channel Andi Jaya Garden, caranya dengan subscribe, pokoknya subscribe dan subscribe. Nah semoga channel ini makin bermanfaat, makin berkembang dan makin kreatif serta inovatif untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua terkait dunia peraglonimaan. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yo.